Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap umat Tuhan terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan Tuhan Yesus sendiri mengumpamakan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ia diibaratkan seperti seorang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Ketika ada badai, ada banjir, ada angin ribut, rumah itu tetap kuat. Ya kan? Kenapa? Karena didasari dengan batu karang yang kuat. Demikianlah hidup setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya didasari oleh kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, apapun masalah dalam kehidupan kita, kita akan jadi orang-orang yang tetap kuat dan kita akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita jadikan dasar kehidupan kita dalam kita menghadapi segala sesuatu. Puji Tuhan, mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami hari ini. Kembali kami datang untuk merenungkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya membagikan satu renungan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 2 dan ayatnya yang ke-3. Galatia pasal 6 ayat 2 dan ayat 3. Kita tahu bersama ayat ini dan kita mau merenungkannya ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Galatia dan kepada setiap kita yang hari ini merenungkan firman Tuhan, ayo bertolong-tolonganlah kita menanggung beban kita. Berarti setiap manusia punya beban hidup masing-masing. Bukan berarti karena kita punya beban hidup, bukan berarti karena kita punya masalah lalu kita nggak bisa care, kita nggak bisa tolong beban orang lain. Selalu dalam hidup ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita diberikan pilihan. Apakah kita tetap mau fokus kepada masalah dan pergumulan kita, atau di tengah-tengah masalah dan pergumulan kita, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Haleluya. Iya kan? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus dipenuhi ketika kita menolong orang lain, ketika kita membantu orang lain, menanggung beban orang lain. Ayat 3 perhatikan lebih jelas lagi. Rasul Paulus katakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, ia berguna, ia bermanfaat, padahal ia sama sekali tidak berarti, tidak berguna dan tidak bermanfaat, ia menipu dirinya sendiri. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita orang percaya harus menyadari bahwa Tuhan mau pakai hidup kita. Ini dulu, iya kan? Kalau kita sudah diselamatkan, maka kita mesti menyadari Tuhan mau supaya kita jadi berkat buat orang lain. Tuhan mau supaya kita mempermuliakan nama Tuhan melalui apa yang bisa kita buat orang lain. Sehingga hidup kita tidak lagi fokus kepada diri kita sendiri. Iya kan? Ada banyak orang terlalu fokus kepada masalahnya sampai akhirnya ada orang-orang di sekeliling dia yang memang butuh pertolongan dia cuek, dia bisa acuh. Karena apa? Karena fokusnya hanya kepada dirinya sendiri. Masalah saya, pergumulan saya. Tapi gimana saya bisa tolong orang, pendeta? Saya aja masih punya beban. Saya masih perlu ditolong. Saya masih punya masalah. Masalah kita ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang memberikan jalan keluar buat kita. Tapi masalah orang lain yang ada di sekeliling kita, Tuhan pakai kita untuk menolong mereka. Tuhan pakai kita untuk mengingatkan mereka bahwa masih ada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pakai hidup saya Tuhan. Amin.
Sehingga akhirnya kita belajar untuk peduli terhadap orang lain. Stop jadi kumpulan orang-orang yang selalu berkata, bless me Lord. Iya kan? Kumpulan orang yang selalu berkati saya. Mulai hari ini belajar untuk berkata, pakai kami Tuhan. Use me Lord. Pakai hidup saya Tuhan. Ini aku, pakai aku, ini aku utus aku, ini aku jadikan aku berkat buat orang lain. Selalu saya bilang untuk menjadi berkat buat orang lain tidak hanya bicara tentang finansial, tidak bicara tentang uang dan uang. Engkau berdoa buat orang lain, itu sudah jadi berkat buat orang lain. Lihat, Petrus dan Yohanes sudah dikasih dalam Tuhan. Ketika akan berdoa di bait Allah, mereka bertemu dengan orang lumpuh yang meminta-minta di pintu gerbang. Petrus tidak memberikan emas. Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Lihat, apa yang kupunya. Kita berikan apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya. Kita punya waktu, kita berikan waktu buat orang lain. Kita punya tenaga, kita berikan tenaga buat orang lain. Iya kan? Kita punya kata-kata penguatan, pengharapan. Kita berikan buat orang lain. Sehingga apa yang kita punya, kita bisa berikan buat orang lain. Dan akhirnya orang itu mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, orang akan sulit menjadi berkat buat orang lain. Yang pertama, ketika dia hanya fokus kepada kepentingan diri sendiri. Ketika hanya fokus pada kepentingan diri sendiri. Abraham punya alasan untuk tidak berdoa buat Lot sekeluarga ketika Sodom dan Gomora akan ditunggang balik. Tapi Abraham menyadari, aku terpanggil untuk menjadi berkat dan dia adalah ponakanku. Maka Abraham memohon belas kasihan Tuhan untuk menyelamatkan Lot sekeluarga dari amukan amarah Tuhan. Kalau Abraham hanya fokus kepada kepentingan sendiri, lu salah lu sendiri, ya kan Lot, lu udah pilih daerah itu, untung gua gak pilih, gitu kan. Bisa aja, tapi itu Abraham gak mau. Abraham menyadari bahwa hidupnya ada untuk menjadi berkat. Itu yang Tuhan bilang, olehmu, oleh semua kaum di muka bumi, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dimulai dari Lot. Dia doa buat Lot, dia bergumul buat Lot. Itu sebabnya kita akan sulit menjadi berkat buat orang lain ketika kita hanya fokus kepada kepentingan diri sendiri. Betul, kita punya kepentingan. Betul, kita punya keperluan. Betul, kita punya kebutuhan. Tapi kepentingan kita, keperluan kita, kebutuhan kita, Tuhan yang pelihara hidup kita. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kita kok. Tapi ingat, di sekeliling kita ada orang-orang yang juga perlu. Orang-orang yang juga membutuhkan. Tuhan pakai kita. Tuhan gunakan kita. Makanya Alkitab jelas katakan, hendaklah perbuatan baikmu dilihat orang. Supaya apa? Supaya mereka mempermuliakan Bapamu di surga. Jadi perbuatan baik kita perlu dilihat orang supaya Bapa dipermuliakan. Bukan dilihat orang supaya kita yang dipuji gitu kan. Supaya kita yang masuk berita gitu kan karena berbuat baik. Mencuri kemuliaan Tuhan namanya itu, saudara. Ya. Yang kedua, kita akan sulit menjadi berkat buat orang lain ketika kita hanya melihat apa yang jadi kekurangan kita. Manusia punya kebutuhan yang terus-menerus sudah dikasih dalam Tuhan. Dia tidak akan pernah merasa puas. Alkitab mencatat mata tidak akan pernah puas melihat, telinga tidak akan pernah puas mendengar. Ketika kita hanya melihat apa yang menjadi kekurangan kita, maka kita nggak akan pernah bisa jadi berkat buat orang lain. Belajar untuk menyadari, belajar untuk mengerti bahwa kalaupun saya harus mengalami kekurangan, tapi biarlah Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kekurangan saya. Tapi kekurangan orang lain, Tuhan pakai saya untuk saya mencukupkan kekurangan orang lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat kita terpanggil untuk menjadi berkat. Sadari hal ini, mengerti akal ini, sehingga kita tidak lagi menjadi fokus kepada diri kita sendiri. Tuhan bisa pakai hidup kita, tapi kita yang memutuskan mau atau tidak kita. Itu tergantung kepada kita. Hari ini kita berdoa agar setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini dipakai Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak jiwa datang kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan memakai saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan untuk tidak lagi hidup fokus kepada diri kami sendiri. Tapi biarlah hidup kami fokus kepada pekerjaan Tuhan. Karena kami ada untuk kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Pakai kami Tuhan. Kami buka hati kami membiarkan Roh Kudus berkarya sehebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya atas hidup kami. Untuk menggerakkan hati kami, memakai hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, banyak orang boleh mengalami berkat Tuhan.
Berkati juga yang sakit, Allah sembuhkan mereka, pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Izinkan mereka memakai hidup mereka untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu juga ada buat setiap mereka yang memerlukan kekuatan, pengharapan, sukacita atas mereka. Turun anugerah, turun kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.